Bismillahirrahmanirrahim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muktahami ya Rabba bil Mustafa balli maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ada 7 sekarang masuk nomor 4 halaman 45. Ya, jalan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah itu ada 7. Sekarang nyampe nomor 4. Sampai nomor 4 halaman 45. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara, kita melanjutkan amalan-amalan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, menjauhi perilaku maksiat. Ya, kita menjauhi perilaku yang mengandung unsur maksiatnya. Memang simpel ya. Kata-kata maksiat itu apa sih? Maksiat itu apa? Perilaku yang melanggar agama. Sesuatu perbuatan yang dilarang agama, itu namanya maksiat. Lebih-lebih maksiatnya hati. Kita belajar tasawuf ini khusus perseruan, perjalanan. Kita yang kita kaji ini bagaimana kita membersihkan jiwa. Kalau membersihkan dohir, badan, kayak mandi, wudhu, beres. Tapi kalau yang kotor itu jiwanya, hatinya, pikirannya yang kotor, jiwanya, itu bagaimana untuk membersihkan? Ya apa nyabuni, ya apa ngerinso. Ya tentunya lebih susah. Nah, sekarang kita bicara maksiat hati. Maksiatnya hati itu apa kira-kira contohnya? Pamer, ada unsur riyanya, dengki atau hasud dan sejenisnya. Ini maksiat batin, sulit untuk dirasa dengan panca indera. Ya, termasuk penyakit apa ya? Padahal hidup ininya hidup. Kalau urusan maksiat hati, saudara-saudara, ini sering saya sampaikan dulu itu, yang saya sebut dengan penyakit batiniah. Penyakit batiniah ini khususnya hati ya. Saya bicara tentang maksiatnya hati. Itu dulu saya sampaikan dengan
dengan kata-kata singkatan AIDS. AIDS, AIDS. Orang itu kalau di hatinya terserang AIDS, waduh, pasti kurang ajarnya. Ya, AIDS, AIDS-nya hati, AIDS. Jangan salah memberikan kepanjangan. Keakibat intim dengan Sudirman. Angaun, jenenge seket segami sangat sepolo, teket segami angaun. Bukan itu yang saya maksud. Tetapi AIDS itu A-nya itu ini kaitannya dengan penyakit hati. Di halaman 45 ya. Halaman 45. Tapi tidak ada istilah AIDS-nya ini, tambah ciri. AIDS ini penyakit yang merongrong hati. A itu kepanjangan dari angkuh. Ya, angkuh. Angkuh itu sinonimnya apa? Sombong. Bahasa Arabnya takabur. Ini berbahaya sekali. Bahaya banget. Kalau di dalam hati seseorang dihinggapi penyakit AIDS, AIDS-nya hati, ini mesti kurang ajarnya pasti. A itu angkuh, sinonimnya sombong, bahasa Arabnya takabur. Nah, saya baca ini tentang ciri-cirinya, ada ketemu di tafsir Ibnu Katsir. Dan ada hadis yang menerangkan tentang ciri-ciri sombong. Itu ada 2. Yang disebut dengan angkuh, sombong, takabur itu cirinya 2. Yang pertama kata Nabi, batarul haqqi, menolak kebenaran, menolak perintah Allah dan Rasul, melanggar larangan Allah dan Rasul, itu dianggap sombong. Jadi orang-orang yang bergelimang dalam dosa, terutama dosanya hati ya, itu dianggap takabur atau disebut dengan orang sombong. Sinonimnya adalah angkuh. Yang kedua cirinya wa ghamtun nasi. Wa ghamtun nasi. Apa ini? Meremehkan orang lain. Jadi 2 ini cirinya sombong. Cirinya sombong ini kata Nabi 2. Batarul haqqi wa ghamtun nas. Yang pertama menolak kebenaran, dan yang kedua suka ngeremehin orang lain, suka merendahkan orang lain. Seperti Menteri Pertahanan Israel yang menganggap orang-orang Muslim di Palestina itu adalah animal, apa namanya? Binatang. Sombongnya kelewat, sombongnya Masya Allah. Kita mohon doa Fatihah yang mudah-mudahan kaum muslimin di Palestina diberikan kekuatan, kesabaran, kemenangan, kemerdekaan, amin. Dan mudah-mudahan sebaliknya Yahudi Israel mudah-mudahan dihancurkan oleh Allah karena kesombongannya. Sombongnya luar biasa. Ya, pidatonya Menteri Pertahanannya itu pokoknya Gaza ratakan, bunuh saja anak-anak, ibu ibunya dibunuh. Itu yang memproduk tentara apa itu Hamas. Ya Allah, mereka binatang. Sampai keluar kata-kata seperti itu. Itu saking kelewatnya sombongnya. Kesombongannya luar biasa. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi ada 2 kata Nabi ya, batarul haqqi wa ghamtun nas. Ciri daripada AIDS tadi, angkuh. AIDS, AIDS-nya hati. Ini kita bicara maksiatnya hati di halaman 45. Maksiatnya hati
maksiatnya hati yang di dalamnya termasuk riya, dengki atau hasud dan sejenisnya. Nah, sampai di situ kemudian saya tak jelentrehkan lagi. Apa dijelentrehkan? Ya, tak prekeli, tak jelasin sejelas-jelasnya. Ternyata penyakit hati itu bukan hanya begitu itu, tetapi lebih ke AIDS, AIDS, angkuh. Hanya itu angkuh. Sinonimnya sombong, bahasa Arabnya takabur. Cirinya dua, baghurul haqqi wa ghamtun nas. Suka menolak kebenaran, termasuk perintah Allah, termasuk melanggar larangan Allah dan Rasul. Wa ghamtun nas, suka meremehkan orang lain atau merendahkan orang lain atau ngenyek orang lain. Tidak ada mau menghargai orang lain, tidak. Itu wa ghamtun nas. AIDS, AIDS. Nomor 2, iri hati. Sinonimnya dengki, bahasa Arabnya hasud. Cirinya satu ciri. Apa? Kehatalan. Tidak rela kalau ada temannya naik pangkat. Gatal, meriang, kukur, sampai bablas. Tidak ridho kalau ada temannya akhir bulan bisa belanja beli kulkas, cendela telu, pintu loro. Tidak tahu kulkas apa? Kulkas kos-kosan. Ya Allah, tidak ridho, tidak rela. Bakal semakin meriah. Tidak rela kalau ada temannya di akhir tahun pulang-pulang bawa paciru, panas jogo, tambah ngeblak, koyong epilepsi, akhirnya dibawa ke rumah sakit, dokternya juga gubuk, suntik, sembarangan ambil obat, ternyata tempat obat kiri gendam. Tambah gak. Itulah bahayanya iri hati, dengki, hasud. Jadi annal hasada yaqulul hasanat kama taqul narul haqabah. Iri hati itu bisa memakan kebaikan-kebaikan kita, meludeskan pahala kita selama ini, seperti api ya melahap kayu bakar. Kayu bakar yang sudah kering di hutan, sampai obong, buah pedih. Sama seperti itu sifat hasud itu. Jadi sifat hasud itu seperti api makan kayu bakar, persis. Innal hasada yaqulul hasanat kama taqulun narul hatabah, seperti api memakan kayu bakar. Ya Allah, habis amal solehnya, habis pahalanya. Itu apa? Kalau kita bicara tentang iri hati, dengki, masya Allah, dahsyat. Sampai beberapa pertemuan yang lalu saya sampaikan ada 6 kelompok manusia yang melebu neraka tanpa hisab. Sing nomor 6 itu ini ada kaitannya dengan iri hati. Siapa yang akan masuk neraka tanpa hisab? Al ulama bihasadi. Ulama, ustadz, kiai, mubaligh, khatib, siapapun yang memiliki sifat hasud atau memiliki sifat iri hati, dengki, dia akan masuk neraka tanpa hisab. Ini kiai loh ya. Hukumannya singkat patek kiai. Terus punya sifat seperti itu. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Semoga kita dilindungi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. D, AIDS. D yang ketiga, dendam. Ternyata dendam itu juga penyakit hati, maksiatnya hati. Orang dendam itu welek.
jauhi. Sifat dendam itu sifat jelek, termasuk penyakitnya hati, maksiatnya hati, dendam. Gimana orang dendam itu? Sama lihat orang dendam, cirinya nganceman. Awas kalau 7 turunan. Dia lupa kalau dirinya sudah turunan ke-8. Wis kere. Ngono sih nganceman. Ya Allah. Itu D-nya. AIDS, AIDS. Nah, S-nya ini bisa bermakna syirik, bisa bermakna serakah, bisa bermakna suudonitas sosial. Suudon. Apa suudon? Kalau bahasa Bondowosonya itu negative thinking. Bahasa Bondowoso. Kalau bahasa Jermannya juga persangkaan. Bahasa Jerman cecere kauman. Coba persangkaan. Nyongkuan elek kalau bahasa Malangnya. Suudon. Sampai nang mertua pun suudon, nang mantu suudon. Ya Allah, akhirnya nang Gusti Allah juga suudon. Waduh, ini sudah terlalu. Ya. Suudon, jauh suudon. Akdabul hadis, sebohong-bohongnya ucapan itu adalah suudon. Nyongkuan elek itu penyakit hati, maksiatnya hati. Hati-hati. Syirik jelas, suudon jelas, apa lagi? Serakah. Keserakahan itu berujung penyesalan. Ya, keserakahan itu akan berujung penyesalan yang luar biasa. Serakah itu tomat, seperti hurufnya tok bolong, mim bolong, ain menganga, ngadep buri bisa. Padahal waktu wis gede. Si noleh naburi manga ndiwetku. Cek kurang. Huruf ain itu tok fathah, to mim fathah, ain sukun, mati apa ainnya. Tomat. Memang dia ada sak hurufnya itu loh, toma. Tok bolong, tandanya kurang. Mim bolong, tandanya kurang. Toma, ainnya mati, sampai mati, keluarkan. Memang dia ain. Ain sama dia, watangi kau wede. Si ngono noleh manga bisa. Huruf ain itu, akhirnya mati kekenyangan. Toma namanya ya. Tok, mim, ain. Toma. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Bahkan mengajarkan diet alami. Senin dan Kamis. Disuruh diet. Itulah makna dari maksiatnya hati. Yang mana di dalamnya itu ada AIDS-nya tadi itu ya. Ingat-ingat AIDS, AIDS, angkuh, iri hati, dengki atau dengki, D-nya dendam, S-nya syirik atau serakah atau suudonitas sosial. Lanjut. Maksiat batin yang sulit untuk dirasa dengan panca indera itu ya urusan batin-batin itu tadi. AIDS-nya hati itu sulit dilihat oleh mikroskop atau panca indera, tidak bisa. Perbuatan maksiat di samping menjadi penghalang bagi orang yang ingin mendekatkan diri kita kepada Allah, juga dapat menghapus amal kebaikan. Seperti hadis tadi itu, annal hasada ya'kulul hasanat.
hasud atau iri hati, dengki itu bisa merongrong, menghabiskan amal kebaikan kita selama ini. Karena takulun narul hatabah, seperti api memakan kayu kering. Oleh karenanya harus dijauhi oleh setiap orang yang berkeinginan mencapai tingkat ma'rifat kepada Allah. Karena itulah hawa nafsu yang mengajak ke arah maksiat harus diberantas. Ojo nyalahno iblis, saya. Waduh, iblis padahal awal iblis tadi iblis. Waduh, iblis ngono. Padahal iblis gak melok-melok. Nafsunya sendiri, hawa nafsu itu harus diperangi. Alhamdulillah, malas mau ibadah malas. Alhamdulillah, ini syaitan aja. Tapi pas ngomong syaitan aja ngadep koncone. Ya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali atas pertolongan-Mu ya Allah. Udah. Kayak jenengan kesini nih. Oh, melalui 70 pintu iblis berbuat baik. Jalan thalabul ilmi ini kan jalan menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ini Nabi yang bilang bahwa orang yang mudah melangkahkan kakinya menuju thalabul ilmi, menuju kajian-kajian ilmu agama seperti ini, Allah mudahkan juga langkahnya menuju surga. Nah, karena ke surga apa? Mau berangkat terus pakai sandal itu. Bila datang hawa nafsu bersamaan dengan syaitan, nyang apa orang, nyang langsung berangkat. Berarti dia melalui pintu setan pertama menang. Di tengah jalan ketemu kuda yang putih. Yang Tuhan senangi gitu. Akhirnya menggo oraya, waduh lain. Akhirnya kalau dia mengatakan lanjut ke masjid, menang lagi. Subhanallah, menang lagi. Sampai 70 pintu setan yang harus kita lalui. Sampailah kita ke sini, setannya merana, setannya nangis, gak berhasil. 70 pintu setan kita bisa melaluinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa hawa nafsu itu harus kita berantas. Sebab di dalam sebuah hadis, al-muhajir, orang yang berhijrah itu, ya, al-muhajir, adapun orang yang berhijrah itu, man, orang hajar su'a, orang yang meninggalkan segala kejahatan. Itu orang yang dikatakan orang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan segala kejahatan. Man hajar su', itu muhajir namanya. Lah kalau mujahid, wal mujahidu, adapun orang yang berjihad di jalan Allah, man adalah orang jahada nafsahu, yang berjuang memerangi hawa nafsunya. Jadi kalau yang dikatakan orang muhajir, orang-orang yang berhijrah, itu adalah orang yang manhajar su', orang yang meninggalkan segala bentuk kejahatan. Wal mujahidu, sedangkan orang yang dikatakan berjihad di jalan Allah, man jahada nafsahu, yaitu orang yang berjuang
memerangi hawa nafsunya. Hawa nafsunya kita tekan terus, kita tekan. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini penting untuk menjauhi perilaku maksiat, terutama maksiatnya hati ya. Yang saya katakan tadi, AIDS-nya hati tadi itu ya. AIDS-nya hati, AIDS. Yang baru datang jangan salah memberikan kepanjangan. AIDS itu akibat intim dengan Sudirman. Hancur betul-betul. Tekor betul-betul. AIDS. Angkuh itu sinonimnya sombong, bahasa Arabnya apa tadi? Takabur. Iri hati, sinonimnya dengki, bahasa Arabnya hasud. Ya, D kepanjangan dari dendam. Nggak boleh. Kayak dendamnya Mak Lampir, Gerandong, itu setan semua. Dendam itu setan. Jangan dendam. S bisa syirik, bisa suudzon, bisa serakah tadi ya. Baik, ini yang keempat, ada 7 ya, ada 7 tingkatan. Sekarang sudah nomor 4, di mana orang yang kepingin mendekatkan diri kita kepada Allah itu ada 7 yang harus kita lakukan. Jadi yang sampai ke-4 sudah sekarang, menjauhi perilaku maksiat, lebih-lebih batin ya, hati. Nah sekarang yang kelima, pancet masih halaman 45. Halaman 45. Yang kelima adalah bertaubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubat itu maksudnya bertaubat dari segala dosa dan maksiat yang pernah diperbuat. Orang yang bertaubat dari dosa ibarat orang yang tidak pernah berdosa, karena langsung dihapus oleh Allah asalkan taubatnya benar-benar taubat. Sebesar apapun dosa kita, masih jauh lebih besar ampunan Allah, masih jauh lebih besar rahmatnya Allah. Makanya cepat-cepat bertaubat. Jadi lantaran dosa-dosa yang telah diperbuat mendapatkan ampunan dari Allah yang Maha Pengampun, sehingga disebut seperti orang yang tidak berdosa. Ampunan itu semata-mata anugerah dari Allah, karunia dari Allah ya. Anugerah yang diberikan kepada hambanya yang berdosa. Sehingga dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasulullah menjelaskan, kullu bani Adam khata'un. Semua keturunan Nabi Adam, manusia ya, itu banyak berbuat dosa atau memiliki karakter untuk berdosa. Wa khairal khata'in, sebaik-baik orang yang berdosa adalah at-tawwabun. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Rawahu Tirmidzi. Ulangi, kullu bani Adam khata'un, setiap manusia pasti berdosa. Wa khairul khata'in, sebaik-baik orang yang bertaubat, orang-orang yang berdosa tadi ya, sebaik-baik orang yang berdosa adalah at-tawwabun, orang-orang yang bertaubat kepada Allah SWT. Jadi cara yang kelima adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masuk ke nomor 6, halaman 46.
Langkah yang keenam, melaksanakan kewajiban. Setiap murid itu bukan murid SD, SMP, SMA, muridun, orang yang berkeinginan untuk mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan rahmatnya Allah, mendapatkan kasih sayangnya Allah. Itu namanya muridun. Kullu muridin, setiap murid. Pulau penjenengan berarti ya, kita. Setiap murid, orang yang berkeinginan memperoleh ampunan Allah. Setiap orang yang berkeinginan memperoleh rahmat dan kasih sayangnya Allah, itu wajib untuk melaksanakan segala kewajiban, baik yang berkaitan dengan ibadah maupun dalam pergaulan di tengah-tengah masyarakat. They are in society but not of it. Mereka itu ada di tengah-tengah masyarakat, tapi menjadi sampah masyarakat. Naudzubillah. Tidak ada kontribusi, tidak ada manfaat yang diambil dari orang tersebut. Ngisru wae. Urip di masyarakat kok ngisru wae. Padahal dalam Al-Qur'an itu dikatakan pekerjaannya iblis itu alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, artinya ngisru. Hati-hati, jangan sampai oleh Allah dibilang iblis. Soalnya iblis itu di dalam Al-Qur'an ada dua jenis, minal jinnati wan nas, mereka menungso. Kalau ada nas, ya, minal jinnati mereka jin, menungso. Minal jinnati wan nas, mereka jin ya manusia. Setan itu ada dua jenis. Setan itu ada dua jenis, yaitu minal jinnati wan nas, jin atau manusia, itu setan. Setan yang dari jin itu tidak kelihatan. Makanya kalau kita digoda oleh setan yang dari jin, cepat bacakan ayat kursi. Tapi kalau setan yang dasi ireng, setan ketok motor, ayatnya taruh dulu, kursinya kita angkat, kunci pagi kecelakaan, hancur. Ya, jadi apa baru nanti minal jinnati wan nas. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita tadi dikatakan wajib melaksanakan segala kewajiban, baik itu vertikal maupun horizontal tadi ya, keduanya itu akan mengantarkan ke arah kemuliaan lahir dan batin. Makanya nggak boleh dipisah itu, ya nggak boleh dipisah itu. Kewajiban yang namanya vertikal jangan sampai meninggalkan yang horizontal. Engkau horizontal tok, vertikal enggak belas. Dua-duanya ya si perokok. Naudzubillah. Misalnya vertikal tok yang dia pikirkan, hubungannya dia dengan Allah diperbagus. Sholatnya, ibadahnya tidak mau yang hanya fardu, sak sunnah-sunnah dilakoni. Hebat pokoknya ibadahnya. Tapi horizontalnya nol. Nang tonggo welek, nang morotua welek, nang bojo pasangan welek, nang anak-anak welek, di masyarakat welek tok. Itu sih berpotensi ke neraka. Atau sebaliknya, horizontal tok, sing dipik-pik, nang hubungannya dengan tetangga api, nang keluarga api, nang tonggo api, nang dulur api, nang bojo api, nang mertua api, nang anak-anaknya api. Wah api kau hebat api. Tapi gak sembahyang, gak ibadah, Ramadan gak pos. Nah, ini namanya cacat.
tidak boleh dalam Al-Quran itu hablum minallah wa hablum minan nas itu jalan bareng seia sekata. Tidak boleh dipisah itu. Kalau dipisah fatal. Ujung-ujungnya ilan nar sekarang. Neraka sekarang. Ujung-ujungnya. Makanya tidak boleh yang disebut dengan hubungan hablum minallah wa hablum minan nas itu pilih salah satu, tidak bisa. Ya, dipilih salah satu, tidak bisa. Jadi orang yang tidak mau berpegang pada tali Allah dan tali dari sesama, ia akan menjadi hina di hadapan Allah. Duribat alaihimul dhillatu aynama thuqifu illa bihablin minallahi wa hablin minan nas. Itu coba di surat Ali Imran 112. Duribat alaihimul dhillah, mereka diliputi kehinaan. Ya. Aynama thuqifu, dimanapun mereka berada. Illa bihablin minallah, kecuali jika mereka berpegang pada agama Allah, wa hablin minan nas, dan perjanjian, tali perjanjian dengan manusia. Artinya hubungan secara horizontalnya bagus, wa vertikal juga bagus. Maka orang yang demikian itulah ya, yang berpegang teguh dengan tali Allah dan tali perjanjian sesama manusia akan diangkat derajatnya, mulia di dunia, mulia di akhirat. Semoga termasuk pulau panjenengan. Amin ya rabbal alamin. Dulu awal pertengahan dulu itu saya sudah juga menyampaikan tentang bagaimana nang dulur, bagaimana nang tonggo, bagaimana nang kerabat. Itu diterangkan di dalam surah An-Nisa ayat 36 ya. Wa'budullaha wa la tusriku bihi syai'an. Wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari bil qurba wal jari al junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanuhum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Wa'budullaha, sembahlah oleh kalian semua Allah. Sembahlah Allah oleh kalian semua. Wala tusriku bihi syai'an, jangan pernah sesekali menyekutukan Allah dengan segala sesuatu. Jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kalau di agama lain itu wajib menyekutukan. Kalau di alam agama yang lain itu malah wajib menyekutukan. Dalam Islam menjadi dosa yang tidak akan pernah diampuni. Misalnya dalam enak-enak syirik terus mati misalnya. Kan banyak sekarang mati dadat. Ngejim, enak-enak ngejim loh. Masya Allah. Enak-enak ngejim. Olahraga. Masya Allah. Kapanpun malaikat mengambil itu, gak pandang bulu. Ini dia masih olahraga. Masya Allah. Dalam kondisi karaokean, happy asmara, happy dalam keadaan happy, mati juga. Dalam keadaan apapun, kalau Allah menghendaki berangkat. Guru saya kemarin itu mau wudhu maghrib, mau wudhu suwe, istrinya sudah wudhu duluan, ngenteni di musola rumahnya itu. Dalam sebelah kamar itu ada musola. Ngenteni suaminya itu sampai mentek maghrib. Loh, panggil, wah,
mriku sing entek. Wong karena kesuwen istrinya ke kamar mandi itu dok, Pak, ayo cepetan. Kok sepi, gak ada uang. Pak Bongo ambil anaknya di jalur, didobraklah kamar mandi itu, ternyata sudah duduk di bawah. Habis duduk gak kuat, duduk meninggal. Belum sholat. Ya Allah. Kalau yang bagus-bagus itu banyak. Di Singosari ini kiai dari Teruju itu arah ke Sumawe, ya Teruju ya. Teruju, ada desa Teruju. Kiai ceramah di Moba apa di Singosari. Diundang di Singosari ini loh. Daerah sekolah Ma'arif. Enak pegang mic. Tuba li ummati Muhammad, tuba li ummati Muhammad. Bismillah ini. Tuba. Untungnya kursinya empuk. Tolong kalau sudah wafat. Ya Allah. Kalau ini tidak nama Tuba di umat Muhammad. Sehat. Kalau yang di mana itu kemarin di Bangladesh, khutbah Jumat. Ittaqullah kama qala ta'ala fi kitabih. Ittaq ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Man qala fi akhir hayatih la ilaha illallah. Siapa orang yang di akhir hidupnya membaca la ilaha illallah, dirinya sendiri. Ya Allah. Ya, jadi kapanpun Allah mau. Kalau saya ceramah di arah ke Selekta itu ada ibu-ibu nenek lah, sudah mbah-mbah, tapi sekahes, mbah-mbah tapi sekahes. Nenek-nenek akhir zaman itu kan masih hidup, ya. Anaknya tahu, perempuan anaknya ini keluar dari satu syekh. Entah itu biasa kalau di desa itu kan ada, atau di kampung itu kan ada desa wisma ya, ya. Rapat desa wisma. Halo, tidak pernah. Dia kan kerja. Nanti kalau sudah pulang ke masyarakat sampai menjadi istri berumah tangga di masyarakat, nanti akan ada di RT itu rapat desa wisma. Desa wisma. Itu jangan ditinggal rapat gitu ya. Ibunya kan sholat tadi, Allah, sholat asar. Ibunya sholat asar, sujud, Allah, sujud sampai anaknya yang tadi rapat itu jam 5 lebih, hampir entek waktu asar itu. Ibunya kok sih sholat, kok gak mari-mari. Ibu ini kok gak mari-mari gitu perasaan anaknya itu. Terus gak enak. Musok mulai asar jam 3 loh. Ya jam 3 kurang ada asar itu. Bayang asar sampai jam 5. Anak ibu sih nampak menuju kono tuku iki sik rapat, waduh. Suwe berarti. Pulang ibu sik sujud. Akhirnya putrinya itu curigation. Berarti curigation. Ya curiga. Curiga, waduh. Ibu kok suaranya sewengan. Ininya mohon maaf ya, tongkengnya ini di pinggir diginikan sama anaknya, disuruh langsung berbuat. Ternyata wafat.
dalam kondisi sujud. Ya Allah. Jadi saat sujud itu kan sangat dekat-dekatnya seorang hamba dengan Allah. Aqrabu itu pakai isim tafdil. Aqrabu bainal abdi ya wal khaliq, antara makhluk dengan sang pencipta itu ketika sujud. Dalam Sahih Muslim itu sedekat-dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya itu di saat dia sujud. Nah, pas dekat dengan Allah itu, saking asiknya dengan Allah, Masya Allah. Banyak kejadian-kejadian yang matinya bagus seperti itu. Kalau Yai Syafi'i, mana ya? Yai Syafi'i itu daerah Bedek, Kalpataru atau Bedek, ya wafat di mobil habis pengajian. Sampai MT Haryono itu dinoyo sebelum Ivan tahu, pokoknya ngomong tahu dah, jangan cepat. MT Haryono, ya. Beliau itu wis terasa keren, minggir naik katana, jeep katana, minggir, direm, atau dinolkan itu, ya diparkir lah ya, parkir, terus di handrem, terus beliau gini, kesetir tuh, menggorok gini, belum sempat matiin mesin, gini wong meninggal. Jadi pengajian. Kalau nanti tidak, nanti lancar insya Allah nanti. Soalnya saya kemana-mana menyetir sendiri. Kecuali malam, saya nolak kalau malam. Tapi kalau ceramah pagi, siang, sore oke. Tapi kalau malam sepurani. Ya bisa deh kalau malam. Pelan-pelan Pak Supir. Jadi karena saya malam itu ini kurang jelas kalau malam, khawatir. Terus ada teman, kalau terpaksa gitu harus bawa teman, uminya anak-anak, umi menolongi, jadi pakai 4 mata. Jadi kalau saya itu enjoying what is right. Jadi kalau sudah kata capek, berhenti aja. Tapi dari rumah ke sini enggak berhenti di mana? Enggak kalau jauh maksudnya. Capek berhenti, ngeman awak. Sampai kekeselan. Banyak orang meninggal dadak karena memang kecapean. Sampai kerja, jangan kecapean. Kata dia aturannya di dalam kantor itu ada isoma, itu laksanakan dengan sebaik mungkin. Isoma, ojo waktunya isoma ojo. Kemampuan manusia itu terbatas. Isoma ya wis isoma, ojo maksa. Jadi mati dadak turun rapi. Jadi dieman-eman. Kekuatan fisik ini adalah apa istilahnya, amanah dari Allah. Lanjutnya wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Maka yang masih punya orang tua itu dieman-eman Pak. Seneng wong tua. Engko lewis koyo saya ini. Ya Allah, nangis, sedih, belum bisa membahagiakan orang tua, ditinggal, wafat. Masya Allah. Jadi saya sing duwe seneng no, disenengke, tawari, jenengan seneng tabundi mau berangkat, ayo nang matos. Kalau mau buat nang matos, apa
Bijaklah kemana kesukaannya. Diseneng, intinya diseneng. Wong tua ini ku diseneng. Jangan bikin gelo. Ya. Bahasa Indonesianya ini loh. Le, tukokno gas, entek gas. Ya, itu bikin gelone wong tua. Akeh. Iya menolak, tapi apa bahasa Indonesianya dong? Gini loh. Apa tak tahu ya? Bodoh. Pokoknya begitu, hati-hati. Wa binil qurba, dan juga karib kerabat. Siapa kira-kira yang dimaksud wa binil qurba? Ya, sanak kerabat. Apa? Dulur kandung, adik, kakak, Mbak Yu, dulur kandung. Pokoknya dulur kandung. Pusing, buat berapa? Ini perintah langsung dari Allah ini ya. Wal yatama, dan juga kalau ada anak yatim, terutama anak yatim dari darah daging kita. Misalnya anak yatim, anak kakak, anak adik, yatim. Itu nilai pahalanya sangat luar biasa kalau kita menghandle kebutuhan-kebutuhannya. Kalau kita menghandle kebutuhannya, ya, itu luar biasa nilai pahalanya. Oleh anak yatim ya. Anak yatim terutama yang masih darah daging kita. Wal masakin, wal masakin dan orang-orang masakin. Kan begitu maknanya. Masakin itu jamak dari miskin. Terutama orang-orang miskinnya itu dari saudara kita sendiri yang tidak senasib dengan kita. Satu nasab tapi beda nasib. Apalagi nisabnya beda. Ya, itu kita kalau perhatian pada mereka, masya Allah. Ini perintah Allah langsung. Wal jari dil qurba, tetangga dekat. Wal jari junubi, dan tetangga jauh. Wasahibi bil jambi, teman sejawat, teman akrab, teman yang bisa dipercaya, tidak suka membuka aib. Wa ibnis sabil, apa ibnis sabil? Jangan diartikan perkata ibni anak sabil jalan. Oh, anak jalanan, bukan begitu. Ibnis sabil itu orang yang bermusafir di tengah jalan, kehabisan bekal, gantean duit atau dompetnya kecolongan, itu namanya ibnu sabil. Selama perjalanannya dia itu tidak menuju kepada hal-hal yang maksiat. Wa ma malakat aymanukum, dan nambah saya sekarang sudah tidak ada. Inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Sombong, membangga-banggakan diri. Alhamdulillah subhanahu. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, demikian apa yang dapat kita kaji hari ini. Semoga menjadi tambahan ilmu yang barokah manfaat. Bagaimana tujuh macam ini tinggal nomor 7 belum panjang soalnya. Pertemuan yang akan datang insya Allah mudah-mudahan bisa hadir, sehat lahir batin, panjang umur, barokah rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih. Kacepot kulen mira memberi selopor dan sepor sakit bengkong ke sarana segala seporana bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin.
Alhamdulillahirabbil alamin. Es durian kecampur degan. Wine Pol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.